Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil MB dengan NIM 220404501041. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu proposal penelitian yang berjudul pengaruh resiliensi akademik terhadap tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa Prodi BK semester 6 Universitas Negeri Makassar. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Lebih tepatnya latar belakang penelitian ini saya lakukan. Nah, sebagaimana mahasiswa, kita itu dituntut untuk bisa mengelola diri kita dan menyelesaikan tugas-tugas kita, dalam hal ini tugas-tugas akademik itu secara tepat waktu. Nah, namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang berlabuh di sekitar perilaku prokrastinasi akademik ini, atau dengan kata lain, masih banyak mahasiswa yang melakukan perilaku prokrastinasi akademik nih. Nah, selanjutnya adalah resiliensi akademik. Nah, resiliensi akademik ini adalah perilaku yang dimana kita itu bangkit atau kita bertahan dari proses keterpurukan kita dalam hal akademik. Nah, oleh karena itu resiliensi ini dianggap sebagai dia itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prokrastinasi akademik ini. Nah, tapi penelitian terdahulu itu memiliki ketimpangan di sini antara hubungan dari kedua variabel ini. Contoh penelitian yang dilakukan oleh Susilawati itu menyebutkan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi yang signifikan terhadap variabel resiliensi akademik terhadap prokrastinasi akademik. Nah, penelitian selanjutnya itu membahas penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Meiska itu mengungkapkan bahwa prokrastinasi akademik ini itu lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti perfeksionis dan regulasi diri. Jadi resiliensi akademik ini tidak terlalu berpengaruh terhadap prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ada variabel lain yang lebih mempengaruhi si prokrastinasi akademik ini. Jadi oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan agar kita bisa melihat hubungan antara kedua variabel ini pada mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 6 di Universitas Negeri Makassar ini yang lagi di masa studi yang padat dan menantang. Oke, kemudian untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah resiliensi akademik ini itu berpengaruh terhadap tingkat prokrastinasi yang dialami oleh mahasiswa? Nah, apakah semakin tinggi resiliensinya, apakah semakin rendah prokrastinasi akademiknya? Nah, kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh tersebut? Nah, yang ketiga, bagaimana gambaran tingkat resiliensi dan prokrastinasi mahasiswa semester 6 di Universitas Negeri Makassar, khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini itu punya gambaran resiliensi dan prokrastinasi di tingkat yang tinggi, sedang, atau rendah. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab 3 pertanyaan tadi di rumusan masalah. Nah, kemudian untuk manfaat sendiri, yaitu manfaat teoritis, yaitu untuk menambah ilmu baru lah, atau referensi ilmiah tentang hubungan antara variabel resiliensi akademik dan prokrastinasi akademik. Nah, secara praktis manfaat dari penelitian ini dapat memberikan dasar intervensi pada mahasiswa agar mahasiswa ini tuh bisa lebih meningkatkan resiliensi akademik mereka, dan mengurangi tingkat penundaan-nundaan atau prokrastinasi mereka. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama ada resiliensi akademik. Nah, di sini saya mengangkat resiliensi akademik ini dari perspektifnya Goldberg. Jadi, menurut Goldberg, resiliensi ini adalah proses di mana ketika individu, nah dalam hal ini mahasiswa, itu dia bangkit atau dia dalam proses bangunlah dari masalah, dari keterpurukan yang dia alami ini dalam hal akademik. Nah, selanjutnya Goldberg ini membagi resiliensi ini menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah I have atau saya punya. Nah, dalam hal ini itu dia punya dukungan eksternal atau dari luarnya. Contoh, dia punya teman, dia punya guru, dan dia punya lingkungan sosialnya atau dia punya orang tua. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu I am atau saya adalah.
Jadi ini tuh dia membahas tentang kekuatan pribadinya dia atau dukungan internalnya lah. Jadi dia merasa dirinya itu kuat, dirinya itu sehat, dia itu bisa melewati tantangan-tantangan ini. Nah kemudian ada yang aspek yang ketiga yaitu I can. Jadi I can ini itu adalah kemampuan untuk individu ini mengatasi masalah yang dialaminya. Oke, kemudian untuk variabel yang kedua yaitu prokrastinasi. Nah di sini saya melihat prokrastinasi ini atau mengkaji prokrastinasi ini melalui perspektifnya Ferrari. Dia ini adalah salah satu ahli yang mengkaji variabel prokrastinasi akademik ini. Jadi prokrastinasi akademik ini menurut Ferrari itu sendiri adalah perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh individu untuk menunda-nunda tugas yang harus dia selesaikan. Nah, dia lebih pentingkan urusan lain begitu daripada urusan yang harus memang dia selesaikan. Jadi alhasil urusan yang harus dia selesaikan ini terbengkalai. Nah, Ferrari sendiri ini membagi prokrastinasi ke dua bagian. Yang pertama adalah fungsional. Jadi Ferrari ini menganggap prokrastinasi fungsional ini adalah mereka yang melakukan prokrastinasi dengan alasan yang jelas. Jadi dia punya alasan untuk melakukan prokrastinasi. Nah kemudian yang kedua adalah disfungsional atau prokrastinasi disfungsional. Nah menurut Ferrari, mereka yang melakukan prokrastinasi disfungsional ini adalah mereka yang melakukan prokrastinasi tanpa alasan yang jelas. Jadi mereka tidak punya alasan tertentu untuk melakukan prokrastinasi. Nah adapun untuk faktor dari prokrastinasi ini itu sendiri adalah ya faktor dari dalam diri tentunya, mungkin mereka lebih malas mengerjakan ini. Ada juga faktor dari luar, mungkin ajakan teman-teman mereka bilang kita kerjakannya lain waktu saja begitu. Kemudian untuk dampaknya sendiri tentu dampak yang paling signifikan itu ada di prestasi akademiknya mereka nanti. Mereka tentu akan ketinggalan sekali di bidang akademiknya dan juga bisa menimbulkan stres dan kecemasan. Kemudian untuk penelitian yang relevan seperti yang di awal saya sudah jelaskan tadi, penelitian oleh Susilawati, dia itu membahas terkait hubungan atau korelasi yang signifikan antara resiliensi akademik dan prokrastinasi akademik, dan tidak ada korelasi yang dihasilkan dua variabel ini. Kemudian yang kedua oleh Meiska, itu dia sebut bahwa faktor lain itu lebih mempengaruhi prokrastinasi akademik ini daripada resiliensi akademik itu sendiri. Nah kemudian untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu kerangka berpikir ini dibangun oleh teori Goldberg dan Ferrari sebagai masing-masing yang mengangkat konsep resiliensi dan prokrastinasi akademik ini, yaitu mereka diprediksi berperan dalam bagaimana resiliensi ini nanti akan menekan si prokrastinasi ini, atau dia akan menekan perilaku mahasiswa ini dalam melakukan prokrastinasi. Kemudian ada hipotesis penelitian. Yang pertama ada deskriptif. Jadi ada tingkat tertentu dari kedua variabel ini. Jadi setiap mahasiswa itu memiliki tingkatan tertentunya. Yang pertama mereka punya resiliensi akademik yang tinggi, sedang, dan rendah, memiliki tingkat prokrastinasi yang tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk hipotesis yang kedua yaitu komparatif. Nah, mahasiswa dengan resiliensi tinggi itu mereka memiliki prokrastinasi yang rendah. Jadi mahasiswa yang memiliki resiliensi yang tinggi, resiliensi akademik yang tinggi, itu dia akan memiliki prokrastinasi akademik yang rendah. Nah sebaliknya, jika mereka memiliki resiliensi akademik yang rendah, maka mereka tentu akan memiliki prokrastinasi akademik yang tinggi. Nah kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Nah hipotesis ini adalah mengira ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel ini, yaitu resiliensi dan prokrastinasi akademik. Nah kemudian kita masuk ke bab 3 atau bab terakhir dalam proposal penelitian ini, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Nah tentu dalam penelitian ini itu menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode research atau metode penelitian yang dilakukan berdasarkan angka-angka yang nantinya akan dianalisis secara statistik begitu. Berbeda dengan kualitatif yang berbentuk simpulan begitu. Nah kemudian untuk desain
penelitian ini sendiri itu menggunakan korelasi person product moment. Jadi fungsinya itu untuk melihat bagaimana hubungan kedua variabel ini, variabel resiliensi akademik dan prokrastinasi akademik. Jadi akan dilihat nanti pengaruh variabel X ini terhadap variabel Y. Oke, kemudian untuk variabel dan desain penelitian itu sendiri, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu resiliensi akademik sebagai variabel bebasnya atau variabel X, dan variabel terikat atau variabel Y-nya itu adalah prokrastinasi. Jadi penelitian ini akan melihat bagaimana si variabel bebas ini akan mempengaruhi si variabel tetap ini, yaitu resiliensi akademik akan mempengaruhi prokrastinasi akademik. Nah, kemudian definisi operasional variabel. Nah, untuk resiliensi akademik ini sendiri nanti akan diukur melalui 3 aspek yang sudah dibagi oleh Goldberg tadi, yaitu I have, I am, dan I can, dan akan dilakukan dengan skala Likert 4 poin. Nah, kemudian untuk prokrastinasi akademik akan diukur 4 indikator utama yang telah dibagi oleh maksud saya 2 indikator utama yang dibagi oleh Ferrari, seperti menunda tugas dan menghindari pekerjaan yang sulit, tentu dengan menggunakan skala Likert 4 poin juga. Kemudian untuk populasi dan sampel, untuk populasinya sendiri itu menggunakan seluruh mahasiswa BK di UNM, khususnya masih yang semester 6, dengan jumlah kurang lebih 120 orang. Nah, untuk sampelnya sendiri nanti itu akan diambil sebanyak 92 orang. Nah, tentu 92 orang ini telah melewati masa perhitungan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan perhitungan menggunakan rumus Slovin. Nah, dengan margin of error 5%. Jadi dari 120 orang ini yang akan terpilih menjadi sampel adalah 92 orang. Nah, kemudian untuk teknik dan prosedur pengambilan data sendiri, nah data itu dikumpulkan dengan kuesioner tertutup dengan berbasis teori Goldberg dan Ferrari sebagai masing-masing yang mengkaji terkait resiliensi dan prokrastinasi akademik. Nah, untuk penyebarannya sendiri akan dilakukan secara langsung dan secara daring juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, untuk menganalisis data setelah kita memperoleh data dari yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup tadi, itu akan diuji melalui analisis data, yaitu uji normalitas dan linearitas. Nah, kemudian ada juga uji coba analisis deskriptif. Nah, itu nanti untuk menggambarkan bagaimana tingkat masing-masing variabel ini. Jadi akan digambarkan bagaimana tingkat variabel X sebagai resiliensi akademik dan variabel Y sebagai prokrastinasi akademik. Dan juga ada analisis inferensial. Nah, nanti akan dilihat korelasi melalui perfect moment untuk mengkaji bagaimana hubungan dari kedua variabel ini, dan juga ada regresi linear untuk mengukur bagaimana pengaruh dan kontribusi resiliensi terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Jadi nanti akan diukur bagaimana kontribusinya atau pengaruhnya resiliensi akademik ini terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Seperti yang saya bilang di hipotesis tadi, bahwa mahasiswa yang memiliki resiliensi yang tinggi cenderung memiliki prokrastinasi akademik yang rendah, begitupun sebaliknya. Nah, saya kira hanya itu saja yang bisa saya berikan dalam presentasi saya pada kali ini. Namun sebelum menutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan terkait proposal penelitian saya ini. Yaitu penelitian ini tentu bertujuan untuk menguji bagaimana hubungan antara kedua variabel ini, variabel X dan Y, dan juga dengan pendekatan kuantitatif asosiatif diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan strategi untuk meningkatkan bagaimana resiliensi ini dapat menurunkan kebiasaan menunda-nunda oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa bimbingan dan konseling semester 6 Universitas Negeri Makassar. Ya, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya dalam presentasi saya tadi ada kesalahan kata maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau pengucapan saya terlalu cepat, tapi saya harap Bapak, Ibu, reviewer bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.